Dewi mengaduk kopinya perlahan, menatap keluar jendela kafe favoritnya. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat lalu lintas kota yang ramai, tetapi pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat semuanya hancur. Dulu, ia dan Arman adalah pasangan yang terlihat sempurna. Menikah muda, berjuang bersama, dan bekerja di perusahaan yang sama. Dewi bukan wanita yang bermimpi muluk-muluk. Baginya, kebahagiaan adalah pulang ke rumah dengan suami yang mencintainya, berbagi cerita setelah seharian bekerja, dan merencanakan masa depan bersama. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Arman mulai berubah. Ia semakin sering pulang malam, sibuk dengan alasan pekerjaan. Pada awalnya, Dewi mencoba memahami. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terbukti ketika ia menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Arman dari seseorang yang sangat dikenalnya, Rina, sekretaris di kantor mereka. Saat itu, dunia Dewi runtuh. Ketika ia akhirnya menghadapkan Arman dengan bukti perselingkuhan itu, pria itu tidak membantah. "Aku mencintainya, Dewi," katanya tanpa rasa bersalah. Lebih menyakitkan lagi, Rina berdiri di belakangnya, memamerkan senyum penuh kemenangan. Hati Dewi hancur. Ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah yang dulu mereka bangun bersama. Perceraian mereka berjalan cepat, dan Dewi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak sanggup menghadapi tatapan kasihan dari rekan-rekan kerja, apalagi melihat Arman dan Rina berjalan dengan penuh kebanggaan seolah tidak ada yang salah. Tapi Dewi bukan tipe wanita yang meratapi nasib selamanya. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam kesedihan, ia bangkit. Ia mengikuti berbagai pelatihan bisnis, membaca buku, dan memperluas koneksi. Dengan sedikit modal yang ia kumpulkan, ia memulai bisnis konsultasi keuangan kecil-kecilan. Awalnya sulit, tetapi dengan kerja keras dan ketekunan, bisnisnya mulai berkembang. Klien-klien besar mulai mempercayainya. Ia bertemu dengan orang-orang berpengaruh yang membantunya naik ke level yang lebih tinggi. Dalam 2 tahun, ia sudah memiliki beberapa kantor cabang, mobil mewah, dan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Lalu, pagi ini, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Pelantikan manajer baru di kantor lama kita akan diadakan minggu depan. Kamu diundang sebagai tamu kehormatan." Dewi menatap undangan itu lama. Manajer baru? Dari kabar yang ia dengar, posisi itu akan diisi oleh Arman. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sepertinya, ini akan menjadi hari yang menarik. Hari pelantikan itu tiba. Kantor lama Dewi tampak lebih megah dari yang ia ingat. Karangan bunga ucapan selamat berjejer di lobi, dan karyawan berlalu lalang dengan wajah antusias. Ini adalah hari besar bagi Arman, dan ia pasti menikmati sorotan yang diberikan kepadanya. Di dalam aula utama, Arman berdiri di depan panggung, mengenakan setelan terbaiknya. Senyum puas terukir di wajahnya. Rina duduk di barisan depan, dengan gaun elegan, merasa dirinya bagian dari kemenangan ini. Semua berjalan lancar, hingga sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung. Para karyawan yang sedang berbincang di luar tiba-tiba terdiam. Seorang wanita turun dari mobil itu dengan anggun. Gaun hitamnya membentuk siluet sempurna di tubuhnya, dan rambutnya yang tertata rapi berkilau di bawah sinar matahari. "Dewi." Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Itu Bu Dewi? Dulu dia cuma staf biasa, kan? Kok sekarang? Wow, aku dengar dia sekarang punya perusahaan sendiri." Arman, yang baru saja hendak naik ke podium untuk menerima jabatannya, mendengar kegaduhan itu. Matanya mencari sumber perhatian, dan saat ia melihat siapa yang menjadi pusat perhatian, tubuhnya membeku. Dewi melangkah masuk ke dalam ruangan dengan percaya diri. Setiap langkahnya membawa aura yang membuat semua orang menoleh. Beberapa mantan rekan kerjanya menyapa dengan nada canggung, masih terkejut dengan perubahan drastisnya. Sementara itu, Rina yang duduk di dekat panggung menggenggam tangan Arman. "Dewi?" Suaranya terdengar tajam dan penuh ketidakpercayaan. Arman tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada mantan istrinya. Wanita yang dulu ia tinggalkan dengan mudah, kini berdiri di depannya sebagai seseorang yang jauh lebih sukses dan berkelas. Acara tetap berjalan, tetapi perhatian banyak orang terus tertuju pada Dewi. Saat CEO perusahaan naik ke panggung untuk memberi sambutan, ia menyebut nama Dewi dengan penuh penghormatan. "Kami sangat bangga bisa menjalin kerjasama dengan salah satu konsultan keuangan terbaik saat ini, Ibu Dewi. Beliau adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa kesuksesan yang luar biasa." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang bahkan menoleh ke arah Dewi dengan kagum. Arman, yang masih berdiri di atas panggung, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
rasa kalah Dewi, wanita yang dulu ia anggap tidak cukup baik untuknya, kini berdiri di atas level yang bahkan tidak bisa ia jangkau. Rina mulai gelisah di tempat duduknya. Ia tidak suka melihat bagaimana mata Arman terpaku pada Dewi. Ia tahu, dalam sekejap, dirinya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Dewi hanya duduk dengan tenang, menikmati bagaimana roda kehidupan berputar. Acara pelantikan terus berlanjut, tetapi suasana terasa berbeda. Sejak kedatangan Dewi, fokus banyak orang terpecah. Bahkan setelah Arman menerima jabatannya secara resmi, tatapan banyak kolega dan atasan lebih sering mencuri pandang ke arah Dewi daripada ke pria yang baru saja dipromosikan. Arman, yang awalnya begitu bangga, mulai merasakan kegelisahan. Seharusnya ini hari besarnya. Hari di mana ia berdiri sebagai pusat perhatian dan membuktikan bahwa dirinya sukses. Tapi justru Dewi, wanita yang dulu ia tinggalkan, yang kini menjadi sorotan. Setelah acara resmi selesai, para undangan berkumpul untuk berbincang. Dewi dikelilingi beberapa petinggi perusahaan yang tertarik membahas peluang kerjasama. Sementara itu, Arman hanya bisa memperhatikan dari kejauhan tak tahan lagi. Ia mendekati Dewi. Rina, yang melihat itu, buru-buru mengikutinya. Dewi, panggil Arman, mencoba terdengar percaya diri meski ada getaran di suaranya. Dewi menoleh, ekspresinya netral. Oh, selamat atas promosinya. Arman, nada bicaranya sopan, tapi tak ada lagi kehangatan di sana. Dulu, ia mungkin akan berbicara dengan penuh emosi jika bertemu Arman dan Rina. Tapi sekarang, ia hanya merasa, biasa saja. Arman tersenyum canggung. Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Dewi mengangkat bahu. Aku diundang. Perusahaanku menjalin kerjasama dengan kantor ini, jadi tentu saja aku datang. Jawaban itu membuat Arman semakin tidak nyaman. Rina, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Jadi, kamu sekarang punya bisnis sendiri. Nada suaranya terdengar sinis, berusaha meremehkan. Dewi tersenyum tipis. Ya. Aku membangun bisnis konsultasi keuangan sendiri setelah keluar dari sini. Sekarang aku menangani beberapa perusahaan besar. Arman menelan ludah. Ia sudah mendengar kabar tentang kesuksesan Dewi, tetapi mendengarnya langsung dari wanita itu membuatnya semakin terasa nyata. Kamu berubah, ujar Arman lirih. Dewi tertawa kecil. Tentu saja. Hidup harus terus berkembang, kan? Arman terdiam. Ia ingat betul bagaimana dulu ia meninggalkan Dewi karena menganggapnya biasa saja. Ia pikir bersama Rina akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun, sekarang ia sadar, Dewi yang dulu ia tinggalkan telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih luar biasa. Rina mulai gelisah. Ia merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Cara Arman memandang Dewi. Seakan pria itu menyesali segalanya. Dewi meraih tasnya dan berkata dengan santai, "Baiklah, aku harus pergi. Banyak urusan yang harus kuselesaikan." Sebelum pergi, ia menatap Arman dan Rina dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan dendam, bukan kebencian, hanya tatapan seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Selamat atas jabatan barumu, Arman. Semoga kamu bisa bertahan lama. Arman tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap punggung Dewi yang menjauh, masuk ke mobil mewahnya, dan melaju pergi. Untuk pertama kalinya, Arman merasa kalah. Dewi melangkah anggun ke arah mobilnya, tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, suara langkah kaki cepat menghampirinya. "Dewi, tunggu!" Arman. Dewi berhenti, tetapi tidak langsung berbalik. Ia menarik napas dalam, memastikan bahwa dirinya benar-benar telah selesai dengan masa lalunya. Saat ia berbalik, Arman berdiri di depannya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara penyesalan, keterkejutan, dan keinginan untuk mengatakan sesuatu yang penting. "Kenapa buru-buru pergi?" Arman mencoba tersenyum, tetapi ada kegugupan di matanya. Dewi menatapnya dengan tenang. "Aku punya banyak urusan lain yang lebih penting." Jawaban itu, yang diucapkan tanpa sedikitpun emosi, terasa seperti pukulan telak bagi Arman. Aku tidak menyangka kamu akan berubah sejauh ini." Arman tertawa kecil, berusaha terdengar santai, tetapi suaranya justru terdengar getir. "Dulu kamu berbeda." Dewi menyilangkan tangan di dadanya. "Dulu aku mencintai orang yang salah. Itu kesalahan yang tidak akan aku ulangi." Arman tercekat. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mencari pembenaran, tetapi di dalam hatinya, ia tahu Dewi benar. Saat itu, Rina muncul dengan wajah kesal. Ia menggamit lengan Arman, mencoba menariknya pergi. "Ayo, Arman.
Tidak ada gunanya bicara lagi. Namun, Arman tetap diam. Tatapannya tidak lepas dari Dewi. Rina semakin gelisah. Arman, suaranya meninggi, mencoba menarik perhatian pria itu kembali padanya. Dewi hanya tersenyum tipis. Sepertinya istrimu memanggil. Tatapan Arman berubah. Ia seperti baru menyadari sesuatu. Sesuatu yang seharusnya ia sadari sejak lama. Ia telah membuat pilihan, dan pilihan itu kini menjadi sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Dewi membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam. Sebelum melaju pergi, ia menatap Arman dan Rina untuk terakhir kalinya. Kalian berdua pantas untuk satu sama lain, katanya dengan nada ringan, tetapi menusuk dalam lalu, tanpa menoleh lagi, ia menutup pintu dan pergi. Dari dalam mobilnya, Dewi menatap bayangan Arman dan Rina yang semakin mengecil di kaca spion. Ia tidak merasa dendam, tidak merasa sakit hati, hanya ada rasa lega dulu. Ia berpikir bahwa melupakan seseorang yang pernah menyakitinya adalah hal yang sulit. Tapi kini ia tahu, bukan melupakan yang penting, melainkan berdamai dengan masa lalu dan melangkah maju. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari salah satu klien pentingnya muncul di layar. Terima kasih atas konsultasinya, Bu Dewi. Proyek kita berjalan lancar. Saya ingin mengajak Anda makan malam untuk membahas kerja sama berikutnya. Dewi tersenyum. Ia punya kehidupan yang lebih besar daripada sekadar mengingat kesalahan orang lain. Mobilnya melaju melewati gedung kantor lamanya, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Hari itu, Dewi tidak hanya menang atas Arman dan Rina. Ia menang atas dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbaik yang pernah ia rasakan.